Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita merapat semuanya, yuk. Merapat sini. Kita merapat yang di belakang supaya berkah tadarus kita hari ini. Kita masuk ke juz 16 ya. Sekarang hari ke-16 Ramadan, juz ke-16 halaman 302. Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa fa'aradtu an a'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain
قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran ini. Mari kita lihat sama-sama. Kita lihat ayat 103 dari surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maka katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, rugi dalam hidupnya, rugi dalam sumber dayanya, rugi dari segala sesuatunya. Padahal orangnya bagus, pinter, padahal orangnya kuat, populer, punya pengikut, padahal orangnya masyhur, berkuasa, bisa membuat kebijakan, tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Udah dia buat kebijakan dimanapun dia berada, tapi hasilnya sama saja, tetap digolongkan pada golongan orang merugi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di mata manusia menjadi orang terpandang, mungkin di mata dunia menjadi contoh suri tauladan, tetapi dia tetap dikatakan merugi. Apa sebabnya? Pertanyaannya. Nah, ini dia jawabannya. Ulaikal ladzina kaffaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Tidak ada itu hari akhirat, tidak ada itu. Orang-orang kafir Quraisy berkata, tidak mungkinlah yang dikatakan Muhammad, nauzubillah, Muhammad bohong, nauzubillah, Muhammad gak jujur, Muhammad dusta, Muhammad tukang sihir, nauzubillah, tuduhan-tuduhan mereka. Mereka sangat tidak percaya terhadap pertemuan dengan Tuhannya, dan mereka tidak mau. Kalau kita lihat zaman demi zaman, waktu berlalu 1400 tahun lebih Rasulullah, tapi kejadiannya berulang untuk tiap waktu. Ada saja penentang, yaitu orang-orang yang mendustakan dan tertipu oleh kehidupan dunia. Tulul amal kerjanya, panjang angan seorang hidup, seolah hidup di atas dunia itu akan selamanya, seolah hidup di dunia itu akan tidak ada ujungnya. Maka berambisi saling sikat, saling sikut, saling tonjok, saling bunuh. Sadis manusia itu, tidak takut terhadap perjumpaan dengan Tuhannya, mendolimi, menganiaya diri sendiri. Maka ketika dinasehatin orang-orang seperti ini tentang adanya hari akhir, dinasehatin tentang perjumpaan dengan Tuhannya dan perjumpaan dengan Allah, maka mereka akan enggan untuk mengikutinya. Mereka lebih terpukau dengan ilmu-ilmu dunia, terpukau dengan segala macam teori-teori politik, teori-teori hukum manusia, teori-teori barat, tetapi menafikan Al-Quran, dibalikan dan dilemparkan ke balik punggung mereka jauh-jauh. Mereka alergi sama agama ini, mereka alergi sama Allah, mereka alergi sama Rasulullah, mereka alergi sama ulama, mereka alergi sama guru-guru ngaji. Maka semua yang mereka usahakan sia-sia. Mereka rata-rata melihat bahwa dunia ini adalah segalanya saat ini. Padahal udah dibilang, innamal hayatad dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu permainan dan senda gurau belaka, tertipu. Atau disebutkan, innad dunya mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu adalah perhiasan yang menipu, dikejar pagi siang sore malam sampai kepadanya, begitu sampai hilang. Mau contoh, bukti apa lagi dengan rasa bosan manusia? Hoyong mobil baru, kejar sama dia, pokoknya saya tahun depan harus beli Mercedes keluaran terbaru. Begitu sampai sebulan, cuma setelah sebulan bosan, ningali tetangga beli Audi, hoyong Audi, kejar lagi,
seolah-olah hidup hanya untuk itu aja. Begitu dikejar, hilang. Saya ingin menjabat sesuatu, maaflah, jadi ketua RW, kejar, kumaha carana jadi ketua RW, aya Pak RW didinya RW teladan didinya, aya. Begitu sampai dengan ambisinya, yang ada adalah kerja untuk populer. Begitu sampai diketok-ketok malam-malam, minta bantuan, iya minta, pusing, liar seliar-liarna. Kalau tidak ada dari hati pekerjaan itu. Begitu dunia itu semua. Maka semua yang mereka kerjakan sia-sia amal mereka. Amal mereka itu sia-sia. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat, karena lantaran bedegongnya melawan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang-orang yang menentang agama ini. Al-Quran tidak lagi menjadi pedoman. Yang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Betul? Sampai semuanya itu terpukau, lupa ketika dikejar, habis sudah. Aduh bapak-bapak, ibu-ibu, benar-benar ya, kalau kita melihat ke sini, kita daripada menjadi orang yang merugi, haruslah menjadi orang yang beruntung. Apa itu? Jadikan Al-Quran ini jadi pedoman, jadikan hadis ini jadi pedoman. Hidup adalah sebuah proses. Prosesnya adalah ad-dunya mazratul akhirat. Dunia adalah ladangnya akhirat, sehingga tidak tertipu. Lantas bagaimana saya harus melawan, bagaimana kehidupan di atas dunia agar saya tidak tertipu? Maka petunjuknya adalah menjadi orang yang zuhud hatinya terhadap dunia, sehingga dirinya akan melihat dengan murni. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang terpukau sama kehidupan di atas dunia, bagaimana dirinya mau menyatu sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Lagi ibadah nih, sebelum sholat digoda, lagi sholat digogoda, setelah sholat digogoda, komo nenek-nenek ya, digogoda tak? Sebelum sholat, as-sholatu khairum minan naum, males, betul? Capek, nyeri cangkeng, pegel. Hari ibu-ibu nyeri lutut, nyeri tuur. Begitu lagi tidur, gerimis, panggilan tarhim, Assalatu wassalamu alaik. Udah siap-siap tuh. Aduh males. Begitu kebayang kena air, udah kena tuh godaan. Segitu tuh digoda sama setan. Begitu sholat, masih lagi digoda lagi. Allahu Akbar. Baca qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma batum wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma batum. Kok tangges-anggesnya? Setan tak? Coba pikir. Digogoda supaya kita ternyambung. Perlu ditanya di dalam diri kita. Lagi sholat lagi, ingat udah rakaat keberapa? Sering nggak begitu? Sering nggak? Ada kan? Digoda aja. Atau lagi sholat zuhur di RSUD, aduh jam 1 rapat, bahan rapat belum disiapin, ingat lagi, terus saja digoda. Makanya dengan zuhud itu sama saja dengan mengosongkan. Ibaratnya gelas, ini kehidupan tasawuf ya. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah.
Ketika gelas ini diisi dengan berbagai macam masalah-masalah dunia, kotor dia, nggak jernih dia, penuh dia. Ketika diisi lagi tumpah, nggak bisa. Bagaimana mungkin hati seperti ini bisa berhubungan dengan Allah? Maka ada upaya pertama yang harus dilakukannya dengan zuhud itu, yaitu ditumpahkan air-air kotoran tadi. Ditumpahkan, kemudian kosong, diisi dengan air yang baru yang namanya air taqarrub ilallah, bertaqarrub kepada Allah. Baru di situ enak nyambung. Jadi sebenarnya saya mau tanya, kalau maknanya zuhud tidak tertipu kepada dunia, itu sama saja dengan seseorang ahli kue, lagi bikin kue nih, kuenya enak sedunia. Ada orang yang ngelihat cara membuat kuenya, ngintip. Setelah selesai buat kue dikasih racun di atasnya. Racunnya bikin mencret. Kemudian dia kasih ke orang. Orang yang gak ngerti, lihat nih kue lezat, dia makan. Tapi orang yang sudah melihat, mengintip tentang bagaimana membuat dan telah dikasih racun di atasnya, dia tidak akan mau makan. Nah, orang yang mengetahui dan mengintip inilah orang-orang yang tidak tertipu. Diperumpamakan seperti itu, bersikap zuhud kepada dunia itu. Jadi dengan demikian kita tidak tertipu. Saya tidak mau terpukau. Orang berprasangka buruk, ngajak bergibah, ngajak begini, ngajak begitu. Tidak, aku tidak tertipu. Karena aku tahu hal-hal seperti ini kurang baik, tajassus, tamimah. Naujubillah, saya tidak mau terlibat di dalam. Tenang hidup di atas dunia. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Nah sekarang kalau dilihat amalnya tertolak semua karena kafirnya dia terhadap ayat-ayat Allah, tertolak segala amalan. Apalagi pada saat dia menjabat, pada saat dia berkuasa, bikin aturan-aturan yang benar-benar merugikan agama Islam, kemudian dia pensiun, kemudian setelah itu baru dia berdekatan dengan Tuhan. Ketika sudah tidak bisa mampu memberikan manfaat apapun, bukankah itu terlambat? Betul? Manajer bikin aturan, sholat tidak diberi waktu, kerja, produktivitas. Puasa nggak dikasih waktu buka. Misalnya dia buat aturan produktivitas dunia aja terus. Nah, tertipu orang-orang seperti ini. Kita itu ditolong sama Allah dalam segala hal. Kita bisa ada di masjid ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 106 yang terakhir, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebenarnya adalah mencontohkan bagaimana orang kafir Quraisy berlaku kepada Nabi Muhammad. Tetapi up to date-nya sampai sekarang ini tetap berlaku. Betapa banyak orang memperolok, orang namanya KTP Islam, tetapi dia membenci ajaran Islam. Kata Al-Quran, kata hadis dirubah-rubahnya untuk kepentingan dirinya. Sekarang banyak yang begitu, memperjualbelikan agama, maka disinilah tidak memberikan manfaat apapun. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu menjabat kan di sini. Ada yang jadi perawat, yang menjadi
Pakai kesempatan. Sekarang saya tanya, punten, diajak enggak tuh orang-orang di keuangan, orang-orang di bagian umum untuk ngaji? Diajak enggak? Kesempatannya cuma 30 menit. Enggak ada yang datang. Buktikan sekarang. Syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan bahwa kamu mencintai agama ini. Buktikan bahwa kamu cinta Rasul. Buktikan bahwa kamu cinta Allah Subhanahu wa taala. Ajak seorang, orang-orang sebanyak mungkin untuk mendengarkan syiar dimanapun berada. Mulai besok semuanya wajib harus begitu, sehingga orang-orang mau kapan lagi, mau kapan lagi, Ramadan sebentar lagi, 14 hari lagi, kurangi 4 hari, kapan lagi bertadarus bareng-bareng? Nggak percaya sama barokahnya Quran, cuman lip service saja, menjadi kebiasaan saja. Bekerja sudah pulang, bekerja sudah pulang. Saya mengajak semuanya ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya anakmu, harta-hartamu, kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Bukan kewajiban struktural saja. Sekarang hayo tegakkan syiar di RSUD Kota Bogor. Syiar supaya orang berakhlak mulia. Ngerti khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'ulil muslim. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dua perkara. Beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin, termasuk bermanfaat bagi agama ini. Mana manfaatnya bagi agama? Semuanya manfaatnya punten ya, bagi dunia. Pada agama tinggalin. Padahal sementara tidak bernilai apa-apa. Jangan sampai jadi orang merugi seperti tadi. Tabungan kita adalah akhirat. Punya duit untuk akhirat. Punya kekuatan, jabatan untuk akhirat. Begitu ya, supaya kita semangat. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma ansimna wa ansim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa darajati ma ma'ana. Minad wa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.